Ya, ini adalah kondisi terakhir di pusat kota Amuntai pada Selasa 19 Januari 2020. Untuk kedalaman air memang sepertinya lebih tinggi daripada hari sebelumnya juga, dan warga sudah tidak mulai menggunakan jalan ini karena untuk di beberapa ruas jalan juga kedalaman air sudah sangat tinggi, sehingga ketika menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 juga dikhawatirkan akan mengalami kemogokan seperti itu. Dan bisa kita lihat juga di sini tampak ada petugas yang sudah mulai berjaga dan juga memperingatkan para pengguna jalan untuk tidak melewati daerah ini. Terdapat pelang juga sehingga para pengguna jalan bisa mengetahui bahwa ruas jalur ini memang tidak bisa dilewati sementara. Ya, saat ini saya sedang berada di Kelurahan Paliwara menuju ke pusat kota Amuntai. Nah, karena debit air sungai yang menggenangi kota Amuntai cukup tinggi, beberapa ruas jalan tampaknya ditutup sementara oleh warga sekitar dengan sebagian ada yang memasang pelang kayu seperti itu di tengah jalan karena memang kedalaman air yang menggenangi jalan memang cukup tinggi. Nah, ini adalah salah satu ruas jalan yang ditutup sementara karena memang dari Kelurahan Sungai Malang menuju Kelurahan Paliwara memang cukup tinggi genangan airnya di jalan utama ini, sehingga warga yang ingin menuju ke pusat kota harus mengelilingi melalui jalan alternatif lain. Ya, petugas yang ada di persimpangan di Kelurahan Sungai Malang mengarahkan para pengguna jalan baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4 untuk mengambil arah jalan lain karena memang jalan untuk menuju ke pusat kota Amuntai di Kelurahan Paliwara tingginya sudah hampir sepaha orang dewasa. Jalan alternatif lain yang bisa digunakan adalah untuk menuju ke pusat kota Amuntai melewati Benua 5. Kondisi dari jalanan di Kelurahan Sungai Malang ini seperti apa, Man? Di sini semakin surut sih. Kalau dibandingkan sama dari kemarin ya? Ya. Ini jalanan ditutup karena ketinggian air sudah setinggi mana, Paman, di sana? Ya, separuh dari paha ya? Dari paha. Berarti di atas lutut ya, Paman ya? Lutut orang dewasa. Penutupan jalan ini sudah dilakukan sejak kapan, Paman? Sudah 2 hari. 2 hari. Jadi petugas yang di sini menjaga bergantian. Mengarahkan kalau misalnya warga tidak bisa melewati jalan sini, ada jalan alternatif lain kah? Ada jalan jembatan Benua 5. Lewat jembatan Benua 5. Ini debit air mulai naik ini sejak kapan, Paman? Sudah 2 harian. Ya, ini adalah kondisi terakhir di posko gabungan yang didirikan oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jadi beberapa pihak swasta juga sudah mulai menyalurkan bantuan untuk para korban banjir. Ya, seperti diketahui bahwa untuk penyaluran bantuan sendiri memang diberikan langsung kepada aparat desa masing-masing yang kemudian baru diserahkan kepada warga yang membutuhkan. Yang didapat ini untuk penyalurannya ke mana saja, Pak, dan seperti apa, Pak, prosesnya, Pak? Untuk sementara ini kami fokus kepada warga-warga yang terdampak, yang benar-benar rumahnya terendam dan dia tidak bisa melakukan aktivitas, dan kepala desanya, kami kerjasama dengan kecamatan dan kepala desa agar desa-desa yang warganya banyak terdampak disuruh ngumpul sama-sama masak jadi satu. Jadi yang ada dapur umumnya, yang bersedia untuk membuat dapur umum, itu yang target kami untuk menyalurkan bantuan. Untuk kondisi banjirnya sendiri, Pak, yang paling parah daerah mana, Pak? Sementara ini ada di 5 kecamatan. Yang terparah ada di Amuntai Utara dan Banjang, kurang lebih aja sama terparah. Dengan ketinggian berapa itu, Pak, paling parah, Pak? Ketinggian bervariasi, ada yang dari 20 cm sampai ke 1 meter lebih ada. Oke. Untuk kondisi dari warga sekarang seperti apa, Pak? Apakah ada yang mengungsi atau masih tetap bertahan di rumah masing-masing, Pak? Untuk yang sebagian besar warga ini untuk makannya aja yang mereka ada di 2 titik yang jelas yang kelihatan nampak, itu di Tebing Liring dan di desa Guntung. Itu mereka bikin dapur umum yang besar. Jadi untuk makannya mereka bareng-bareng di situ. Masaknya bareng-bareng di situ, makan di situ. Habis itu kalau masalah tidurnya mereka menyebar. Ada yang sebagian warga yang rumahnya masih bisa ditempatin untuk
6 atau 10 kumpul di situ 10 kakak. Ada yang di balai desa, ada yang, tapi untuk makannya dia ngumpul. Kalau ngungsi nggak semuanya juga ngungsi. Kalau tidur masih ada sambil menggunakan alat yang apa adanya di rumahnya juga banyak. Oke. Untuk BPBD HSU sendiri, walaupun tidak ada yang melakukan yang mengungsi ya Pak, ya, apakah ada menyiapkan tempat Pak untuk antisipasi adanya untuk pengungsi gitu Pak? Siap, kami sudah jauh-jauh hari sudah kami siapkan tempat yang memang kami untuk peruntukannya untuk seandainya banjir ini ekstrim, katakanlah tinggi, lebih tinggi dari biasanya, mohon maaf, berat kata sampai rumahnya banyak terendam sampai ke atap, sampai ke plafon misalnya. Jadi mau nggak mau warga kan harus mengungsi. Jadi itu kami menyediakan di sarana olahraga yang ada di Karyas, di gedung-gedung olahraga, karena di situ ada relatif lebih tinggi dan luas dan terbuka. Ada di lapangan badmintonnya ada di lapangan tenisnya ada, lapangan basketnya ada, dan insya Allah di sana aman. Tapi sampai sejauh ini dari tahun kemarin kami sediakan itu juga, ya alhamdulillah nggak ada satupun yang pengen dievakuasi ke situ. Oke. Terakhir Pak, untuk perkiraan Pak 2-3 hari ke depan seperti apa Pak? Melihat cuaca saat ini juga masih curah hujan cukup tinggi ya Pak yang itu. Iya. Kalau prediksi kami melihat dari data yang ada, dari ketinggian air yang ada di sungai yang di belakang kita ini. Jadi sekarang sudah pada posisi stagnan untuk ketinggiannya. Padahal air ngisi terus. Kenapa kok ketinggiannya stagnan? Karena sudah melebar, tersebar ke persawahan, ke perkebunan, ke perumahan warga yang lain, yang ke kompleks. Jadi untuk di sungai sendiri pun sudah stagnan, tidak menambah tinggi, paling tidak bertahan. Bahkan ada kecenderungan tadi 3 jam surut. Yang dari pukul 11 tadi sampai sekarang ada penurunan 1 cm. Nah itu gambaran bahwa air ini stagnan lah paling tidak. Jadi karena sudah arus airnya yang mengalir ke persawahan semakin banyak. Jadi kemungkinan besar prediksi kami ini dalam 3 hari insya Allah sudah surut kembali, karena saya lihat arus di sungainya juga cukup deras untuk mengalirkan. Siapkan.